Bikin bangga satu Indonesia. Madam Pang langsung buat pernyataan sangat jujur dan cerdas begini. Usai lihat hasil mengagumkan Timnas Futsal Indonesia lawan Timnas Futsal Jepang hari ini. Bahkan buat pelatih Jepang sampai akui Indonesia gini di hadapan media. Benarkah demikian? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Atmosfer pertandingan semifinal Futsal Asia yang mempertemukan Timnas Futsal Indonesia dan Timnas Futsal Jepang malam ini ternyata tidak hanya menyedot perhatian publik tanah air, tetapi juga menarik perhatian tokoh penting sepak bola Asia Tenggara. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam, atau yang akrab disapa Madam Pang. Dalam sebuah wawancara imajinatif yang berlangsung sesaat setelah pertandingan, Madam Pang menyampaikan komentar yang jujur, elegan, sekaligus penuh apresiasi terhadap performa luar biasa skuad Garuda. Ia mengaku sangat antusias mengikuti laga tersebut sejak awal, karena Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil menembus babak semifinal Piala Asia Futsal 2026. Saya sangat antusias menonton pertandingan ini sejak awal, karena Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai semifinal. Saya benar-benar penasaran bagaimana mereka menghadapi laga yang sangat berat melawan Jepang, ujar Madam Pang. Menurutnya, pertandingan tersebut menjadi salah satu laga futsal paling menarik yang ia saksikan dalam beberapa waktu terakhir. Kedua tim tampil terbuka dan langsung saling menyerang sejak detik pertama, menciptakan tempo pertandingan yang tinggi serta penuh kualitas teknik. Pertandingan ini sangat menarik untuk dilihat. Dua tim besar Asia bermain dengan intensitas tinggi dan saling menyerang sejak awal laga. Ini menunjukkan kualitas futsal Asia yang semakin berkembang. Lanjutnya, Madam Pang juga secara khusus memuji permainan Timnas Futsal Indonesia yang dinilainya semakin matang secara taktik. Ia menyoroti peran pelatih asal Brasil yang mampu menghadirkan strategi brilian di setiap laga. Melihat Timnas Futsal Indonesia bermain, saya sangat menyukainya. Pelatih mereka dari Brasil selalu memiliki strategi yang brilian di setiap laga, termasuk malam ini. Tim ini terlihat sangat terorganisir dan percaya diri, katanya. Lebih jauh, ia mengaku semakin respek dan bangga dengan perkembangan futsal Indonesia setelah melihat hasil impresif yang diraih malam ini. Menurutnya, keberhasilan Indonesia bukan hanya membanggakan negara sendiri, tetapi juga mengangkat nama ASEAN di level Asia bahkan dunia. Melihat hasil luar biasa malam ini, saya semakin respek dan bangga dengan futsal Indonesia. Mereka tidak hanya mengharumkan nama negara sendiri, tetapi juga mengharumkan nama ASEAN di tingkat Asia bahkan dunia, ucap Madam Pang. Ia bahkan menyebut Timnas Futsal Indonesia sebagai tim yang istimewa karena memiliki kombinasi pelatih kelas dunia dan pemain bertalenta yang merata di semua lini. Timnas Futsal Indonesia memang istimewa. Mereka tidak hanya memiliki pelatih kelas dunia, tetapi para pemainnya sangat bertalenta dan kualitasnya merata. Menurut saya, Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN saat ini. Negara kami, Thailand, harus belajar banyak agar bisa sebagus Indonesia, tegasnya. Dalam pernyataan yang cukup tajam, Madam Pang juga menyindir perkembangan futsal Malaysia yang menurutnya masih jauh tertinggal. Jika dibandingkan dengan Indonesia, kualitas futsal Malaysia masih sangat jauh. Mereka perlu lebih banyak bekerja keras dan fokus membangun sistem, bukan sekedar banyak berbicara tanpa hasil nyata, ujarnya. Di akhir komentarnya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada Timnas Futsal Indonesia dan berharap Garuda terus melangkah lebih jauh. Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia atas hasil luar biasa malam ini. Semoga mereka terus berprestasi dan membawa nama ASEAN semakin harum di level internasional, tutupnya. Sementara itu, pelatih Timnas Futsal Jepang juga mengakui bahwa kualitas Indonesia berkembang pesat dan menjadi lawan yang sangat sulit. Ia menegaskan bahwa timnya harus mengeluarkan kemampuan lebih dari biasanya untuk bisa mengimbangi permainan Indonesia. Kualitas Timnas Futsal Indonesia memang luar biasa bagus. Kami benar-benar dibuat kesulitan dalam pertandingan ini dan harus memberikan lebih dari biasanya untuk bisa mengimbangi permainan mereka.
Saya yakin Indonesia sangat dekat dengan prestasi besar di tingkat Asia. Bahkan mereka memiliki peluang besar untuk segera tampil di Piala Dunia Futsal, ungkap pelatih Jepang. Di sisi lain, pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, tetap menunjukkan sikap rendah hati meski timnya meraih hasil gemilang. Ia menegaskan bahwa fokus utama tim adalah melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Kami bersyukur dengan hasil malam ini, tetapi perjalanan belum selesai. Kita harus tetap rendah hati, melakukan evaluasi dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Para pemain sudah bekerja keras, dan kami akan terus berjuang memberikan segalanya demi prestasi terbaik untuk Timnas Futsal Indonesia. Dengan performa yang semakin solid, dukungan publik yang besar, dan pengakuan dari tokoh-tokoh sepak bola Asia, Timnas Futsal Indonesia kini semakin diyakini sebagai kekuatan baru futsal Asia. Pertanyaannya, mampukah skuad Garuda melanjutkan momentum ini hingga meraih gelar juara dan benar-benar mengukuhkan diri sebagai raksasa futsal ASEAN? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kensuke Takahashi tidak terkejut Timnas Futsal Indonesia tembus semifinal Piala Asia Futsal 2026. Perjalanan Timnas Futsal Indonesia di ajang Piala Asia Futsal 2026 terus menjadi sorotan publik Asia. Penampilan impresif skuad Garuda bukan hanya mendapat perhatian dari pendukung sendiri, tetapi juga dari para pelatih tim-tim kuat, termasuk pelatih Timnas Futsal Jepang, Kensuke Takahashi. Ia secara terbuka memberikan apresiasi terhadap pencapaian Indonesia yang berhasil melangkah hingga babak semifinal turnamen bergengsi tersebut. Pertandingan semifinal yang mempertemukan Timnas Futsal Indonesia dengan Timnas Futsal Jepang dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Laga ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di turnamen, mengingat kedua tim sama-sama menunjukkan performa konsisten sejak fase grup hingga babak gugur. Menjelang pertandingan penting tersebut, Takahashi mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia melangkah ke semifinal sama sekali tidak mengejutkan baginya. Ia menilai perkembangan permainan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat signifikan, baik dari segi organisasi permainan, disiplin taktik, maupun kualitas individu pemain. Menurut saya, soal level Timnas Indonesia, mereka adalah tim yang bagus, dengan taktik solid dan apik, ucap Takahashi dalam konferensi pers. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia kini semakin dihormati di peta futsal Asia. Takahashi bahkan menegaskan bahwa Indonesia memang pantas berada di fase 4 besar karena kualitas permainan yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen. Sekarang kami ada di semifinal menghadapi Indonesia. Bukan kejutan buat kami Indonesia bisa sampai ke semifinal, tandasnya. Perjalanan Timnas Futsal Indonesia menuju semifinal memang terbilang mengesankan. Sejak fase grup A, skuad Garuda tampil konsisten dan berhasil keluar sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin. Performa positif itu berlanjut di babak perempat final ketika Indonesia sukses menaklukkan Vietnam dengan skor tipis namun dramatis 3-2. Hasil yang memastikan langkah mereka ke semifinal sekaligus menambah kepercayaan diri tim. Di sisi lain, Timnas Futsal Jepang juga datang dengan kekuatan penuh dan catatan performa yang tak kalah meyakinkan. Mereka keluar sebagai juara grup C dengan perolehan 9 poin sempurna. Dominasi Jepang semakin terlihat ketika mereka mengalahkan Afghanistan dengan skor telak 6-0 di babak 8 besar, menegaskan status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara. Pertemuan Indonesia dan Jepang di semifinal pun diprediksi berlangsung sengit, karena kedua tim sama-sama memiliki momentum positif serta kualitas permainan yang tinggi. Dukungan penuh publik tuan rumah di Indonesia Arena pun diyakini akan menjadi tambahan energi bagi skuad Garuda untuk memberikan penampilan terbaik.
Menarik untuk menantikan bagaimana strategi kedua pelatih akan diterapkan dalam laga penentuan ini. Apakah Indonesia mampu melanjutkan kejutan dengan melangkah ke final, atau Jepang yang akan menunjukkan pengalaman dan tradisi kuat mereka di futsal Asia? Menurut Anda, apakah timnas futsal Indonesia memiliki peluang besar menyingkirkan Jepang dan melaju ke final? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita bahas bersama peluang skuad Garuda di laga krusial ini. Muhammad Iqbal pede ulangi kemenangan timnas futsal Indonesia atas Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Semifinal Piala Asia Futsal 2026 akan menjadi momen penting bagi timnas futsal Indonesia, dan optimisme tinggi datang langsung dari sang kapten, Muhammad Iqbal Iskandar. Ia menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu meraih hasil terbaik saat menghadapi timnas futsal Jepang, salah satu kekuatan besar futsal Asia. Kepercayaan diri tersebut bukan tanpa alasan, sebab Indonesia memiliki pengalaman positif ketika berhasil menaklukkan Jepang dalam ajang Four Nations Cup 2025. Pertandingan semifinal antara timnas futsal Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena Jakarta pada Kamis 5/2/2026 pukul 19.00 WIB. Secara kekuatan di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan karena memiliki reputasi panjang sebagai tim papan atas Asia. Namun, pengalaman kemenangan yang pernah diraih Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk kembali menciptakan hasil positif. Kenangan manis tersebut terjadi pada Four Nations Cup 2025 yang digelar di Jakarta International Velodrome pada Januari 2025. Saat itu, Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Jepang, sebuah hasil yang menunjukkan bahwa Garuda mampu bersaing bahkan melawan tim kuat sekalipun. Modal tersebut kini kembali menjadi penyemangat menjelang duel penting di semifinal. Iqbal menegaskan bahwa dalam futsal, segala kemungkinan bisa terjadi, sehingga timnya tidak merasa gentar menghadapi lawan yang memiliki reputasi lebih besar. Ia menekankan bahwa Indonesia ingin kembali membuktikan kualitasnya di hadapan publik sendiri. Kami sempat mengalahkan Jepang di Four Nations, kami ingin membuktikan lagi, kata Iqbal dalam konferensi pers. Kapten tim yang juga merupakan pemain bintang Timur Surabaya itu memastikan bahwa seluruh pemain akan berusaha menjalankan instruksi pelatih dengan sebaik mungkin. Persiapan tim disebut terus dimaksimalkan, baik dari segi taktik, kondisi fisik maupun mental bertanding, agar mampu tampil optimal di laga penentuan tersebut. Insya Allah kami akan maksimal dan ikuti arahan dari pelatih, tegas Iqbal. Selain kesiapan teknis, faktor dukungan publik juga menjadi kekuatan tambahan bagi timnas futsal Indonesia. Bermain di hadapan ribuan supporter sendiri dinilai sebagai keuntungan besar yang bisa memberikan dorongan moral ekstra bagi para pemain. Iqbal bahkan menyebut kehadiran supporter sebagai elemen penting yang bisa meningkatkan semangat juang tim di lapangan. Supporter adalah pemain keenam kami, mereka memberi kami semangat, ini jadi poin plus untuk kami, ucap Iqbal. Dengan modal pengalaman kemenangan sebelumnya, kepercayaan diri para pemain, serta dukungan penuh supporter di Indonesia Arena, pertandingan semifinal ini diprediksi berlangsung sengit dan penuh tensi. Indonesia tentu berharap mampu kembali mencatatkan sejarah dengan menyingkirkan Jepang dan melangkah ke partai final, sementara Jepang juga datang dengan ambisi besar mempertahankan dominasi mereka di futsal Asia. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas futsal Indonesia mampu kembali mengalahkan Jepang dan melaju ke Piala Asia Futsal 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan peluang skuad Garuda pada laga krusial ini.